yang barokah ini kembali kita dipertemukan dalam majelis kita yang mulia ini. Mudah-mudahan datangnya kita ke rumah Allah ini membawakan banyak kebaikan, dan duduknya kita di majelis ini menghadirkan kasih sayang dan rahmat Allah, serta kita pulang membawa ilmu dan pahala serta dosa diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwah fillah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Pagi ini halaman yang ke-111, ya, masih dalam kelanjutan bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab dari bentuk kesyirikan adalah meminta perlindungan, ya, pada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dahului kemarin dengan menjelaskan satu ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam surat Jin ayat 6, annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada di antara laki-laki dari golongan manusia ia meminta perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin, dan tidaklah mereka menambahkan illa, ya, menambahkan kepada manusia kecuali rahaqa, ya, di mana para ahli tafsir menyebutkan fazaduhum rahaqa, Allah akan menambahkan kepada orang yang meminta perlindungan kepada jin yang pertama rasa takut, akan semakin takut kepada jin. Yang kedua, Allah akan jadikan jin merasa sombong dengan apa yang mereka lakukan kepada manusia. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di saat menjelaskan ayat ini bahwa mereka, bangsa jin, merasa lebih mulia, lebih terhormat daripada manusia itu sendiri. Kenapa demikian? Karena manusia ini, ya, sejak dahulu selalu meminta tolong kepada jin, ya, selalu minta tolong kepada jin di dalam urusan mereka, sehingga mereka merasa lebih baik daripada manusia itu sendiri. Tatkala mereka melewati sebuah jalan, tempat, lembah, ya, yang sepi, yang menakutkan, maka mereka mengatakan, ya, meminta perlindungan kepada penguasa tempat itu, lembah itu, gunung itu, atau tempat-tempat yang menakutkan itu, atau melewati sebuah pohon yang merasa, ya, itu adalah angker misalnya, mereka minta perlindungan. Perbuatan manusia seperti inilah membuatkan mereka merasa mulia, merasa hebat. Bahkan subhanallah, ya, di antara bentuk-bentuk di mana manusia mengagungkan jin dan memuliakan mereka, banyak sekali praktek-praktek yang hadir di negeri ini. Ya, di antaranya apa? Banyak sekali acara-acara televisi kita yang menghadirkan sesuatu yang menakutkan, bahkan menghadirkan suasana sepi tengah malam, kemudian sesajenan, bahkan ada, ya, dialog-dialog orang-orang dengan makhluk penjaga tempat tersebut, bahkan itu disuting dan seterusnya. Ya, program-program yang bisa dilihat di televisi. Itu menandakan bahwa negeri ini masih mengagungkan bab yang seperti ini. Ada di antara masyarakat yang seperti itu. Padahal hukum asal kita meminta pertolongan kepada jin adalah haram, tidak dibenarkan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang sudah kita bahas pada ayat yang sebelumnya, ya, ketika Allah katakan ya ma'syaral jinni, ya, qad istaktsartum minal insi, wahai kaum jin, kata Allah, kalian telah banyak menyesatkan siapa? Menyesatkan manusia, menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi, ya, wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Teman-teman mereka dari golongan manusia telah berkata,
Wahai Rabb kami, kami telah saling memberikan nikmat, saling memberikan kesenangan. Masya Allah, antara jin dan manusia mereka telah saling memberikan kesenangan-kesenangan. Maka itu khafillah, banyak sekali yang dijelaskan oleh para ulama. Mula Al-Qari kemarin pagi kita sudah jelaskan ada 3 bentuk. Ya, pertama fi qada'i hawaijih, kenikmatan manusia itu yang pertama untuk ya memenuhi kebutuhannya. Yang kedua apa? Fi imtithali awamirih, dalam menjalankan perintah-perintah jin. Banyak sekali jin itu memberikan instruksi kepada manusia, dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, wa ikhbarih bi syai'in minal mughayabat, bahwa jin mengabarkan kepada manusia berita-berita yang gaib. Nah, berita-berita yang gaib seperti yang saya contohkan kemarin, mulai bertanya kepada jin, siapa pemenang pilpres nanti. Ada yang sebagian sudah bertanya, gitu kan? Atau dalam pemungutan suara, menguasai dapil yang akan dia harapkan suara di situ, meminta tolong dimobilisasi oleh jin. Ada. Ya. Seperti itu kelakuan manusia hari ini. Ya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan sebuah panduan nabawi. Ya, panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah kita seharusnya di saat kita singgah di sebuah tempat yang asing bagi kita, atau kita safar singgah di sebuah restoran atau di sebuah tempat peristirahatan, ya, atau melewati sebuah jalan dan lain sebagainya, yang itu kita dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak melakukan kesyirikan, agar kita tidak melakukan pelanggaran syariat. Inilah paduan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita perhatikan, ya, yang harus kita jaga. Ya, mari kita lihat halaman 111. Ikhwafillah rahimakumullah. Ya, halaman 111. Ya. Setelah kita menjelaskan tadi tentang bagaimana hukumnya kita meminta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik, dan meminta perlindungan kepada jin hukumnya haram, dan meminta perlindungan kepada Allah adalah ibadah. Nabi SAW memandu kita di dalam hadis yang akan kita baca ini. Ya, meminta perlindungan kepada Allah adalah ibadah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kalau kalian diganggu oleh syaitan, minta berlindunglah kalian kepada Allah. Ya, itu perintah Allah kepada kita. Mari kita lihat bagaimana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan satu hadis, ya, di dalam pembahasan ini beliau menukil wa an Khawlah binti Hakim, dari Khawlah binti Hakim, qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, man nazala manzilan, yang menyinggahi sebuah tempat atau yang turun di sebuah tempat singgah, ya, faqala, lalu kemudian dia berkata, ini sikap seorang mukmin, sebuah panduan nabawi, ya, dia berkata, a'udzu, ya, aku berlindung bikalimatillahi, dengan kalimat-kalimat Allah, at-tamati, yang sempurna, ya, min syarri ma khalaq, dari segala ya, keburukan yang diciptakan. Maka apa yang kita dapat ikhwafillah, lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada satupun yang akan bisa memberikan mudarat kepadanya. Bayangkan, hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia pergi meninggalkan ya tempat itu. Bayangkan ikhwafillah, ini panduan Nabi SAW agar setiap muslim, setiap keluarga, setiap manusia yang beriman, panduannya berlindung kepada Allah, bukan berlindung kepada jin. Meminta pertolongan kepada Allah, bukan minta pertolongan kepada jin. Makanya di saat ya
Di saat manusia selalu minta tolong kepada jin, itu jin merasa lebih mulia, jin merasa lebih lebih hebat, dan merasa bertambah kesombongan mereka kepada manusia. Al-Imam Al-Qurtubi juga menukilkan perkataan seperti Muqatil dan yang lainnya, menukilkan di antara kenikmatan yang dirasakan oleh manusia di saat mereka berlindung kepada, minta perlindungan kepada jin adalah di mana mereka merasa bahagia, merasa bahagia dengan meminta pertolongan itu, dan manusia akan semakin takut kepadanya. Maka disinilah ikhwafillah rahimakumullah panduan nabawi di mana setiap kita yang tinggal atau turun atau mampir di sebuah tempat, maka kemudian kita membaca ini tolong dihafal, singkat sekali kalimat ini, dan ini adalah zikir seorang muslim yang tidak boleh lupa. Bayangkan, muslim ahlus sunnah wal jamaah ala aqidatis salafis salih, dia selalu berpandu kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah dinamakan ahlus sunnah kenapa? Karena kita menjaga sunnahnya Rasulullah SAW. Kita yang menjaga, kita yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bukan hanya kita pakai namanya saja, tapi kita mengaplikasikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Di antaranya bagian dari sunnah itu kita membaca doa ini di saat kita turun, di saat kita tinggal, di saat kita menempati sebuah tempat yang itu asing bagi kita. Baik. Nah, mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan siapa Khawlah bintu Hakim. Bintu Hakim ibn Umayyah As-Salimah kanat zawjah li Uthman ibn Mad'un radhiyallahu taala an, wa kanat salihatan fadilatan. Dia sangat memiliki keutamaan, memiliki kesalehan dan memiliki banyak kebaikan Khawlah binti Hakim ini. Bikalimat atau bikalimatillah al-muradu biha huna al-Quran. Huna al-Quran. Maksudnya dari kalimat Allah ini adalah Al-Quranul Karim. At-tamat al-kamilat, yang sempurna, allati la yalhaquha naqsun wala aib. Al-Quran kalamullah, kalam Allah yang sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada cacatnya. Bahwa Al-Quran yang kita baca itu adalah Quran yang Allah turunkan. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang-orang liberal hari ini, atau orang-orang sufi misalnya, bahwa Al-Quran yang ada hari ini bukanlah Al-Quran yang diturunkan misalnya kepada Allah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla, sempurna, yang jika kita amalkan, jika kita baca, kita pahami, kita amalkan, kita akan mendapatkan petunjuk dan keselamatan dalam hidup kita dunia dan akhirat. Baik, Al-Quran kalam yang sempurna, yang tidak ada cacatnya sedikit pun. Min syarri ma khalaq, min kulli syarrin, dari kita minta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan. Fi ayyi makhluqin qama bihi syarru min hayawanin aw ghairi, yang keburukan-keburukan dari makhluk yang berupa dari hewan atau yang lainnya, Ini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab doa ini ikhwafillah, ini perlu kita untuk seriusi bahwa dalam bab doa ini penting, karena doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan adalah mukhul ibadah, minta doa, minta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah beberapa penjelasan kalimat yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Lalu kemudian dia menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna global dari hadis ini. Yang pertama adalah yarshudun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu, Nabi SAW membimbing umat ini ilal isti'adzatin nafi'ati allati yandafi'u biha kullu mahdhurin. Nabi SAW membimbing umat ini untuk senantiasa meminta perlindungan yang bermanfaat,
yang akan bisa menolak dari segala sesuatu yang dikhawatirkan. Ya, yakhafuhul insanu, yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh manusia, innama yanzilu buq'atan, ketika dia menempati sebuah tempat, buq'ah ya, minal ardi, dari bumi atau sebuah tempat, bi ay yasta'idha bi kalamillahi syafi al-kafi al-kamili, hendaknya dia memohon perlindungan dengan kalam Allah as-syafi al-kafi al-kamil. Semuanya sifat Al-Quran yang kita sebut yang maha yang sempurna ya, yang menyembuhkan kita dari segala bentuk penyakit kita, min kulli aibin wa naqs. Jadi kuatkan hati kita, orang beriman ini, untuk selalu berlindung kepada Allah. Jangan lemah, jangan berlindung kepada selainnya ya. Maka liya'man fi manzilihi dzalika ma dama muqiman fi min kulli ghailatin su, min kulli ghailati su, agar kita merasa aman di tempat tinggal kita selama kita di situ ya, dari segala bentuk keburukan. Jadi cukup kita berkata, mengucapkan kalimat ini, a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Bahkan di dalam zikir pagi kita ada kan, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lam yadhurruhu syai' insyaallah, dengan izin Allah kita akan terjaga. Bahkan panduan keluarga, dalam panduan keluarga Nabi SAW selalu meminta perlindungan Hasan dan Husain ya, dari segala bentuk penyakit ain, penyakit ya, yang bisa menimbulkan masalah kepada keluarga kita. Ini juga panduan. Anak-anak ini dimintai perlindungan kepada Allah, bukan kepada jin. Seperti mana sebagian orang, pembahasan kita at-tamaim ya, menggantungkan ruqa wa tamaim ya, dengan jimat-jimat. Enggak seperti itu hidup seorang muslim ya. Nabi SAW telah sempurna menjelaskan syariat ini. Ketika kita di pagi hari apa zikirnya, ketika untuk anak kita apa zikirnya, ketika kita berada di sebuah tempat apa zikir, semuanya sudah jelas ya. Makanya anak-anak kita di pagi hari, di sore hari kita ta'awuzkan mereka di segala bentuk apa, segala bentuk perlindungan yang bisa menjaga mereka dari segala kejahatan-kejahatan manusia. Apalagi penyakit ain, waliyadzubillah, dan itu waqi', itu terjadi ya, dan itu kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita. Baik, ikhwafillah, jadi kita supaya selamat di tempat tinggal kita, di rumah kita, selama kita tinggal di situ, maka kita jaga dan kita membaca zikir ini ya. Ikhwafillah rahimakumullah, tidak ada panduan yang lebih sempurna daripada panduan Nabi, dan tidak ada bimbingan yang paling utama daripada bimbingan yang dibimbing oleh Nabi kita yang mulia. Sering kita sampaikan, fa inna khairil hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, munasabatul hadits lil bab, ketersesuaian hadis dengan bab. Yang pertama, di dalam ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, anna fihi irsyadan ila al-isti'azatin nafi'ah. Di dalam hadis ini terdapat sebuah bimbingan ya dari Nabi kita SAW agar kita meminta perlindungan yang bermanfaat. Berlindung kepada jin akan menambahkan kita semakin takut kepada jin. Berlindung kepada jin membuat jin semakin sombong. Fazaduhum rahaqa ya. Maka perlindungan yang bermanfaat itu hanya berlindung kepada Allah ya. Ilal isti'azatin nafi'atil masyru'iyyah badalan minal isti'azatil syirkiyyah allati kana yasta'miluha al-musyrikun. Daripada kita memakai perlindungan atau berlindung kepada perlindungan yang memiliki berbau kesyirikan, yang dimana dipakai dan digunakan oleh orang-orang musyrikin. Nah, kita ikhwafillah berlindung saja kepada Allah semata, tidak berlindung kepada selain Allah azza wa jalla. Merupakan bagian daripada agama kita, di mana kita menyerahkan urusan kita kepadanya. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan menyelesaikannya ya. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan menjaganya
Dan tidak ada penjagaan yang paling sempurna melainkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kuat, Allah Maha segala-galanya, dan kita makhluk memiliki kelemahan-kelemahan yang luar biasa. Baik. Ikhwafillah, dari pembahasan hadis yang merupakan panduan Nabi SAW ini, maka terakhir Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang barusan kita baca? Yang pertama, bayanu annal isti'adzata ibadatun. Menjelaskan bahwa meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah adalah ibadah. Minta perlindungan kepada Allah adalah ibadah. Ibadah sudah kita jelaskan ya sebelumnya, bahwa bukan hanya sekedar zikir, salat yang kita kerjakan, puasa, haji, tapi adalah sebuah nama yang sempurna, yang mencakup perkataan, perbuatan baik yang nampak maupun yang zahir, dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan cintai olehnya adalah ibadah. Termasuklah al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Yang kedua, annal isti'adzata al-masyru'ata hiya ma kanat billahi au bi asma'illahi was sifatih. Sesungguhnya meminta perlindungan yang masyru' itu adalah meminta perlindungan kepada Allah atau nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Minta perlindungan kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita memohon kepadanya ya Qawi, ya Matin, ya Jabbar, ya Aziz, dan seterusnya, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Taib. Yang ketiga, anna kalam Allahi ghairu makhluk. Ini termasuk pembahasan yang penting dalam akidah kita, bahwa karena ada sebagian yang mengatakan bahwa firman Allah adalah makhluk. Kita meyakini ahli akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kalam Allah adalah ghairu makhluk. Seperti mana fitnah yang terjadi di masa Imam Ahmad dan yang lainnya juga, bahwa mereka mengatakan bahwa firman Allah itu adalah sebagai makhluk. Kenapa? Li'anna Allah syara'al isti'adzata bihi. Karena Allah mensyariatkan bagi kita untuk minta perlindungan dengannya, atau dengan kalimatnya, atau dengan nama dan sifatnya. Wal isti'adzatu bil makhluqi syirikun kama sabaqa. Meminta perlindungan kepada makhluk adalah syirik. Fadalla ala annahu ghairu makhluk. Dari sinilah bahwa dipahami bahwa firman Allah bukan makhluk. Naam. Yang keempat, khafillah, adalah fadilatu hadzal du'ai ma'akhtisari. Ya, menunjukkan tentang keutamaan doa ini walaupun doanya singkat. Ya, doanya singkat tapi kemudian memiliki keutamaan yang luar biasa di dalam penjagaan kita dan keluarga kita, ya semua apa yang kita sayangi. Yang kelima, anna nawasil makhluqati biyadillah. Seluruh kita, ya makhluk, ya ubun-ubun kita, dan semuanya kita di bawah ya Allah Subhanahu wa taala, di dalam genggaman Allah Azza wa Jalla, di dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla, dan semua kita ini dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Naam, semua kita adalah dalam kuasa Allah Azza wa Jalla, ya, dan kita adalah makhluk yang lemah, Allah yang maha kuat, ya, Allah adalah yang maha menjaga, dan kita yang harus minta penjagaan kepadanya. Kita ini adalah makhluk yang lemah, ya, sebagaimana disebutkan bahwa kita adalah makhluk yang selalu berkeluh kesah, makhluk yang tidak memiliki kesempurnaan di dalam sifat. Maka ini menunjukkan bahwa kita harus meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwafillah rahimakumullah, sekali lagi bahwa meminta perlindungan kepada Allah adalah ibadah, dan meminta perlindungan selain kepada Allah ada dua hukumnya.
Yang pertama adalah hal yang bisa dikerjakan oleh manusia itu boleh, dan hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia atau minta pertolongan kepada jin itu adalah haram, itu adalah kesyirikan yang tidak boleh kita kerjakan dan tidak boleh kita lakukan. Ustaz, sekali lagi bahwa jin itu kan jin Islam. Ini dari mana antum tahu jinnya Islam? Kan begitu. Seperti yang kita bahas, mereka ini makhluk yang gaib. Ya. Makanya seperti perkata Imam Nawawi kemarin kita nukilkan ya, mereka membacakan Al-Quran seakan-akan Al-Quran tapi bukan Al-Quran, menipu kita dan menipu manusia, sehingga sehingga manusia tergoda dan tergelincir dari apa yang dikatakan oleh mereka. Karena ikhwafillah, antara tauhid dengan syirik itu tipis. Artinya perbedaannya kalau kita tidak berhati-hati, situ kita akan tergelincir kepada kesyirikan. Ya. Bentuknya, zahirnya tauhid. Ya, zahirnya dia berlindung kepada Allah, tapi kemudian pada hakikatnya dia berlindung kepada jin, kepada makhluk-makhluk yang lain. Mudah-mudahan bab ini bisa kita pahami dengan benar dan bisa kita menjauhkan diri kita dari berlindung kepada makhluk jin dan yang sebangsanya, dan sehingga kita termasuk orang-orang yang kokoh di dalam berakidah, ya, di dalam beragama sesuai dengan panduan syariat kita yang mulia, berpandu kepada dua sumber ilmu yang jernih dan bersih, itu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah bimbing kita selalu dan Allah jaga kita, keluarga kita dan anak keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang yang semangat di dalam berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.